tetap terjalimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat Allah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara diizinkan untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Tugusari, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sudarno selaku Korwil PU Bina Marga Wilayah Jember. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Kapolsek Bangsasari Bapak Joko Sumargo. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Bapak Danramil Kapten NFINF Bagus. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan pembukaan bil Fatihah, yang mana dalam hal ini saya aturkan kepada Ustadz Abdul Hamid, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi tawalla kulli diyatin salihah wa safa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultan awliya Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu wa barakatuh masyaykhina wa masyayikh ustadina ustadikum wa ulama'ina wa ulamaikum wa khususan ila ba'daina wa alaikum ummahatina wa alikum wa amatina wa amatikum wa jaddina wa jaddikum wa ikhwanina wa alikum wa ahlina wa alikum wa jiratina wa jiratikum wa khususan min jami'i arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyayikh al-ardi ila dharra fi barriha wa bahriha min qafid ila qafid min ladun adam ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والأولياء والملائكة المقربين والقربين والروحانيين وإلى ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وإلى ملائكة منكر وإلى ملائكة رقيب وإلى ملائكة سعة الملك رحمة الله عليه وسلام خلفاء الراشدين جميع الأولياء تسعة سنة عبد سنة بلي سنة خديجة وسنة طه سنة قدس سنة مولانا مالك ورحم سنة فرحين سنة موريا سنة منجات السرير هداية الله بنا وعلينا وعلينا الله setuju para ulama juga betul dan setuju bapak-bapak saya Abu Sari semua seperti terbaca Sari juga setuju lingkungan itu setuju daripada makhluk dan hajat juga pengaspalan perbaikan setuju khusus alangan bertindakan ya Allah hajat kalau beradunan setuju kabulan di hajat itu jahat dan akhirah بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukur kepada Allah kau berbaca dengan pada dengan cerita selesai ya Allah subhanahu wa ta'ala dari kita berbaca dengan hajat kau berbaca dengan sedaya keluarga berpotongan hajat di dunia at-tala ala hadina wa ala kulli niyatin salih bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا وللمؤمنين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi harapan kita mendapatkan barokah. Semoga apa yang kita rencanakan yaitu pembangunan
poros yang akan segera diaspal ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Tugusari Bapak Ahmad Khairi SH. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Tarno Sub PU Wilayah Madat beserta anggota, yang saya hormati dari Muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan tak ketinggalan juga Bapak Kantikmas, Babinsa, Pak Ferry juga hadir, dan juga dari Koramil juga membawa anggota. Dan yang saya hormati para tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh pemuda, bapak-bapak hadirin, para undangan yang pada hari ini hadir. Marilah kita bacakan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir di tempat ini dalam rangka yaitu sosialisasi pelaksanaan proyek PU jalan dari Bangsal menuju ke Tugusari. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan nanti tidak mendapatkan halangan apa-apa. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang telah membawa kita ke jalan yang benar sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau sampai yaumul kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah seminggu yang lalu saya sepertinya ketiban rezeki yang luar biasa setelah saya mendapatkan undangan dari Dinas PU, dan saya di sana oleh Dinas PU bahkan disebut orang yang sangat paling berbahagia di antara desa-desa yang hadir. Ini anugerah sebenarnya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, karena beliau artinya telah meringankan beban kami, beban saya dan warga saya yang ada di Tugusari. Meskipun jalan yang ada di Tugusari ini belum semuanya tuntas, tetapi kita dengan adanya perhatian seperti ini, saya sangat berbahagia dan sangat berterima kasih, Pak. Salam kepada beliau. Yang kedua, jalan yang ada di Tugusari ini memang harapan daripada masyarakat desa Tugusari, karena sektor perekonomian, Pak, itu yang sangat kendala yang selama ini yang menjadi momok permasalahan yang ada di desa kami. Karena mungkin sudah 15 tahun belum pernah tersentuh aspal, sehingga aspal yang ada sendiri justru bukan aspal, justru menjadi kendala kemarin. Karena semakin susah kita lewat apabila itu aspal rusak, kan gitu. Dan Pak Dato sendiri sudah paham terhadap itu. Ini Pak, kalau Pak Darno aja sekali aja datang ke sini sampai sama saya itu ngeluh. Jadi kalau warga kami yang setiap hari sudah makanan pokok
Itu bukan ngeluh tapi Pak. Tahunya bapak kepala desanya yang di bapak dulu. Itu. Jadi ya namanya warga wajar-wajar saja Pak. Meskipun jalan ini adalah tanggung jawab daripada kabupaten. Ya, karena ini jalan poros, jalan kabupaten yang sebenarnya yang membangun adalah kabupaten. Dari 270 lebih desa yang ada di Kabupaten Jember, sekarang yang mendapatkan jalan yang sangat panjang, ya alhamdulillah Tugu Sari. Nih Pak, Tugu Sari yang dapat. Jadi bagaimana kita itu kok Tugu Sari terpanjang? Nah inilah jerih payah daripada seluruh stakeholder, seluruh anggota perangkat desa, semuanya memperjuangkan. Sedangkan saya sendiri selama 2 tahun ini memang PR yang sangat berat bagi saya. Seandainya anggarannya ada di desa, saya nggak usah repot-repot, saya sekolah langsung. Ya. Tapi saya namanya memohon, meminta, ya namanya memohon Pak. Nggak mungkin Pak Tarno saya marahin. Kalau saya marahin malah nggak dapat saya kan gitu. Ya, itulah kita memohon, belas kasih. Ya itu sama masyarakat itu. Ya kalau datang sama saya marah-marah nggak bangun. Tapi namanya kalau belas kasih saya nggak kasihan ya Pak. Gitu. Jadi Pak Kepala Desa itu bukan membiarkan hal-hal seperti itu. Tanya Pak Darno, tengah malam saya datangi. Di dinas PU itu nggak tahu malam. Yang penting saya dipanggil saya datang. Demi semua ini supaya terlaksana. Nah, pengertian saya selama 2 tahun ini, seandainya ini selesai semua jalan, mungkin saya enak tidur Pak. Yang gitu, enak tidur, nyenyak, masyarakat saya jalan enak. Saya kalau sudah lewat ke selatan, bukannya saya senang Pak, senap sebenarnya. Iya senang. Benar, bukan bapaknya yang merasakan, saya juga sama merasakan luar biasa. Gitu. Nah inilah pada saat inilah hikmah yang turun di desa Tugu Sari. Dan sekarang di tahun 2024 ini bukan hanya jalan ini Pak, numplak ke Tugu Sari. Insya Allah kurang lebihnya itu 20 miliar yang turun ke Tugu Sari ini Pak. Ini luar biasa. Ya. 20 miliar Pak. Kalau tahun kemarin cukup 100 meter aspalnya ada gitu. Ini 2024 20 miliar yang turun. Dan ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pimpinan kita yang di atas, kan gitu. Karena kalau kita ini tidak bersyukur dan tidak pernah mensyukuri, nggak ada Pak, biar gunung dikasih saya kurang terus, kan gitu. Itulah sifat manusia. Makanya saya undang ke tokoh-tokoh seperti Pak Haji Kum, semua ada Pak Tim, semua di sini tokoh-tokoh semua ini yang ada di sini. Saya yang diminta itu dukungannya Pak, supaya jalan ini bagaimana ini sukses. Setelah sukses bagaimana jalan ini bisa bagus. Karena saya lihat ini bagaimana mau bagus lagi lampu jalan, sedangkan paritnya buntu semua. Kadang-kadang membangun di pinggir jalan tanpa sepengetahuan desa, bangun sekarang TV. Lagi tak? Saya lebih banyak senyaman yang seorang. Kata gini, dan maksud tadi kadang-kadang kepada pelebaran, jalan saya akan dibangun ini lebar itu menjadi 4,5 meter. Yang jelas ada yang korban nanti. Yang jelas itu pasti ada yang korban. Kan gitu. Tapi kan korbannya beli kena Pak Matori kan gitu. Tetapi untuk anak cucu kita yang akan datang, penduduk Tugu Sari semakin besar sekarang, semakin banyak. Mobil sekarang ini semakin banyak, sepeda motor makin banyak. Nah, kalau ini tidak dilebarin sekarang, pas penuh nanti warung-warung di pinggir jalan, perang ke belakangnya. Makanya mumpung ini masih 1-2, ayo kita sama-sama tokoh-tokoh masyarakat itu beri pemahaman kepada mereka itu yang nggak sadar. Kan gitu. Ya sebenarnya kalau menurut aku di pinggir jalan, di PU, di trotoar atau di selokan itu, apabila membuat sesuatu itu harus ada laporan. Ya, paling tidak ke desa memberitahuan.
apakah boleh atau tidak, kan gitu. Nah tapi kalau sudah langsung bangun sekarang TV, tinggi tadi pergi Pak tingginya jauh deh. Ada salah TV. Iya. Makanya kesadaran kita ini penting. Jadi kalau kita sadar semuanya pemerintah akan jalan dengan enak, ya masyarakatnya akan nyenyak. Kalau ini enggak, Pak. Sekarang ini enggak. Bagaimana nyenyak, jalan rusak, terus selokannya buntu. Sudah kalau banjir, dimuat di medsos, kata gini. Iya kan, padahal ya ada juga tak dapat dibersihin. Di depan sendiri aja kan udah dibersihin. Enak di medsos dia. Saya bilang ku bilang ini berjalan pada orang ini. Coba di depannya lebih baik, ini bagus, jalannya bagus, baru ngomong. Itu ada buktinya juga. Di depan rumahnya sudah ada ketahuan. Di medsos soal. Ini kadang-kadang salah tempat. Makanya ini saya harapkan nanti Pak Haji tolong dibantu kami kepada masyarakat ini nanti. Mari kita bersatu, Pak. Kalau kita bersatu, saya yakin kok Tugu Sari. Saya yakin Tugu Sari akan maju. Saya dari pertama saya masuk di sini jadi desa tertinggal. Setelah 1 tahun naik menjadi desa berkembang. Setelah kedua tahun naik ke desa maju. Baru kemarin datang surat lagi mau dinaikkan lagi itu Tugu Sari desa mandiri nang kelur. Jangan, tak usah dulu mandirian. Seperti mereka jalan apa? Karena masih banyak. Saya bilang, ya alhamdulillah untuk proyek yang di Tugu Sari sekarang ini bukan hanya jalan, tetapi juga ada bendungan yang untuk ke masyarakat pengairan. Ini mana Pak SDA ada ya. Turun tahun ini juga. Yang dam besar dan irigasinya itu 1 kilo Pak, insya Allah. Itu apa alasan saya kemarin? Kalau nimor air itu tak sampai ke bawah, kenapa? Karena punya pujok, bocor, cerah, kan gitu. Jadi alhamdulillah keluhan saya diperhatikan. Nah ini faedahnya bahwa bagaimana saya itu mencari proposal itu semaksimal mungkin. Ini bukan saya tiduran. Pak Haji tahu ya Pak ya, paham. Gimana Pak Mantori berarti mana cara dari itu. Jadi itulah selama ini perjalanan saya selama 2 tahun ini. Kenapa saya kemarin tuh dimulai dari pelosok? Ini sekarang saya buka dari dalam. Karena yang di dalam masyarakat kita ini bukan hanya ada di pinggir jalan, tetapi di pedalaman yang lebih besar. Apakah mereka tidak mau diberikan fasilitas yang cukup? Sama, yang di depan dengan yang di dalam itu sama. Yang selama ini mungkin jalan kaki susah, yang sekarang alhamdulillah saya lebarin semua menjadi pabrik. Itu sama Pak. Soal nanti yang di dalam ini tahun 2025 insya Allah selesai semua. Selesai semua Pak. Nah kalau sudah di dalam selesai, di luar bagus Pak, dan kalau ini sudah membangun fasilitas yang bagus, mau berdiri monggo dah. Ya. Monggo sudah. Ini yang didapat oleh kita. Dan pasar juga kami tidak diam Pak. Karena ekonomi kita ini supaya lebih meningkat sebagaimana pasar ada di desa Tugu Sari. Dan alhamdulillah saya juga dapat banyak dari dana pisau, tapi tidak bisa lewat kelompok, tinggal nunggu nanti kalau tak keluar bangun lagi ya. Karena nanti lapangan kita bikin lapangan yang bagus, bukan dari asal sembarangan bikin lapangan. Oh iya, kalau di kerajaan bukan lapangan, tak cukup nonton pada di pinggir jalan, repot Pak Kapolsek. Ya nanti enggak, saya jadikan satu di alun-alun sini ya bikin sudah, kan gitu. Jadi insya Allah bulan 8 tebu selesai, gusur saja. Kalau mau maju jangan menepan Pak, menepan karena pun kontrak Kristen dewa. Yang penting senang bagus, nanti jadi kota. Dan alhamdulillah Pak, setelah saya kemarin itu
direncanakan sudah alun-alun. Kemarin Dewan itu menganggarkan Pak, dana pokoknya 200, tapi bukan lewat sini Pak, dirambi sama saya. Pak Budi dikasih 200 Pak, penghijauan langsung. Tolong tahun mungkin, alhamdulillah, gitu. Ini kalau lewat betul. Sama apa yang ngerti tahu apa itu merah ya. Bangki boleh kok, mendewankan teman mereka itu kan. Tapi ini itu benih zona kantor, tapi boleh betul. Mana ini Pak iya. Terus penghijauan untuk alun-alun. Pak ini bansos untuk makin nih kan, jangan pokil. 15 titik Pak dari bupati. Oke. Berdengar ini masa dari 15 titik. Repot Pak, dua setong kali. Tunggu tadi 15. Benar. Ini ada listnya. 15 titik untuk pabrik. Tanah oke, Pak Basuki apa semua sudah. Ayo, benar benar. Iya. Nah itu Pak Kades kemarin itu mengajak bukan untuk kepentingan Pak Kades, untuk kepentingan sampai kan. Cuma Dewan tak kenal minggu lebih tak saya. Nih, baru kenal kan saya nggak boleh. Dengar, kita tidak. Ya, mati dulu hari. Dan ini kepentingan mereka untuk kepentingan masyarakat sendiri. Jadi, memang banyak ada pembunuh boleh dikarenakan Allah. Bagi orang yang berwisata, pergi jalan rosa, jalan wisata. Tak kira berbeda itu bekas pagarnya. Jadi Pak, kita dari pusat dijemputnya bersama-sama Pak. Apa saya jual wisata yang orang seperti berwisata dulu saya. Yang mampu tahu tuh. Oke, ada tuh tak oleh. Aku saya jual. Masa itu jemput pada di kapi. Dari kan, kasar mancing kan, mancing sebanyak dari kakak. Dalam itu kakak bawa, boleh rumah. Tinggal dengan seri dua pola sekretik, udah ke mobil atau bawa tanda tu semua. Tambah tanda kecil. Terusan tambah tanda kan. Sepenting masker mereka bersatu tadi. Masker mereka rakyat di Pulau bersatu demi kepentingan kemajuan dan satu pusat. Apa cita-cita tubuh saya? Semua tokoh-tokoh agama antara ulama, umarok, itu sama Pak. Menggunakan mereka dilatih secara pemerintah. Ulama, akidah, kebaikan, tetap dan sesalah penolong. Tapi coba bengkok, repot memakai coba bengkok. Kan itu tadi, makanya penolong. Menggunakan sama pemerintah penolong sakit. Itu nanti bersatu antara ulama, umaronya, antara pemerintah dan kiai, ustadz ini bersatu aman. Saya yakin aman tubuh saya, nyaman. Jadi cita-cita yang ingin jadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah terwujud. Jangan melolong. Untuk desa semua itu dari apa? Depan ngomong, ngajarkan terus mana? Memang kayak gitu. Ya, jadi kita santai hari ini kita mulai awal bahwa kalau kemarin itu target daripada PU itu sekitar tanggal 15 bulan 5 itu akan mulai dikerjain Pak Billy. Nanti lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh beliau. Karena yang hadir kemarin itu Pak Kapolsek juga hadir Pak. Bangga juga Pak Kapolsek kemarin itu. Karena tubuh sari terus yang disebut-sebut apa lagi Mas? Itu. Jadi berbahagialah warga, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini yang hadir pada hari ini. Seandainya nanti itu ada kendala di lapangan, mari kita bersama-sama sama-sama kita turun memberi pemahaman kepada ya. Nanti dikasih pemahaman bagaimana mereka ini akan mereka paham, ya, agar mereka paham. Karena kalau langsung nanti dari kepolisian, dari Danram yang turun bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah tidak ada masalah, aman kan gitu. Terutama ini sebelah saya, ya tanahnya di pinggir jalan, ya kan Pak Wajib tadi turun juga Pak. Cita-cita sampai pasar, insya Allah itu sepenting niat, Jadi itulah
selama saya perjalanan untuk mendapatkan proyek jalan dan untuk aspal ini ahlinya beliau. Kalau yang beliau aspal ya aspal di samping saya. Tapi tak tahu dengan malam selontar ke rumah. Iya, betul. Di saudara saya di satu ini luar biasa untuk tubuh saya, luar biasa. Dia gini-gini beliau ini luar biasa ya untuk membantu desa tubuh saya. Yang mudah-mudahan menjadi macam pasti. Barangkali ini Pak dari saya, nanti kita dengarkan dari pemaparan dari PU bagaimana teknik kelapan penutupan dan sebagainya, beliau yang punya. Bagaimana Pak Ferry nanti Pak ya. Jalan itulah kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sudarno selaku Korwil PU Bina Marga wilayah Jember. Kepada beliau, mohon maaf diralat. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kapolsek Bangsasari Bapak Joko Sumargo. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puspika Kecamatan Bangsasari, Bapak Amin, yang saya hormati dan saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan stafnya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sudarno, Korwil PU Wilayah Barat beserta dengan anggota, dan yang saya hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sewilayah atau sedesa Tugusari. Pertama-tama dan yang utama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di pendopo desa Tugusari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan derajat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan barokah. Dan semoga kita sekalian yang hadir di sini telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk persingkat waktu aja, jadi saya diundang oleh Bapak Kepala Desa di acara sosialisasi pembangunan jalan yang ada di Desa Tugusari ini. Pembangunan ini bukan hanya berupa jalan aja. Di sini ada dari proyek pembangunan jembatan yang aksesnya itu menuju ke Desa Tugusari, serta pembangunan karena saya bendungan juga itu semua ini berkah dari apa? Berkah dari bapak-bapak semua. Anggaran ini dari masyarakat untuk masyarakat. Contohnya apa dari masyarakat itu? Bapak sudah tertib membayar PBB. Itu yang pertama. Jadi pembangunan ini bisa terlaksana karena bapak-bapak semua ini membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi jangan salah kalau setiap tahun itu perangkat desa dan kepala desa melakukan penagihan dari PBB itu sendiri. Itu bukan untuk kepala desa, bukan. Ini semua untuk panjenengan semua. Contohnya dari apa? Pembangunan jalan ini. Toh nanti anggarannya dikembalikan juga kepada masyarakat, dijadikan satu sehingga terwujud suatu pembangunan yang ada di Desa Tugusari ini. Ini semua berkat dari jeripaya kepala desa supaya pembangunan ini bisa dimajukan lebih awal. Oleh karena itu, saya selaku kepala desa dan Muspika Kecamatan Bangsasari mengucapkan terima kasih atas sepak terjangnya dari kepala desa Tugusari yang mana sudah menjemput bola. Dia ke
provinsi dan pusat juga, supaya pembangunan ini bisa dinikmati oleh Bapak-Bapak sekalian. Oleh karena itu memang sepantasnya lah Bapak-Bapak ini mendapatkan proyek ini. Jadi tolong disampaikan kepada warga masyarakat yang lain, khususnya desa Tugusari dan sekitarnya, untuk selalu tertib melakukan pembayaran dari PBB. Itu bukan untuk kepala desa, bukan untuk perangkat, bukan untuk kasut, tapi untuk panjenengan semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembangunan jalan, kami selaku Kapolsek Bangsal Sari menghimbau kepada Bapak-Bapak sekalian, kalau bisa nanti diketok tularkan kepada warga masyarakat yang ada di sepanjang jalan dari mana itu, dari jembatan ya, dari KUD sampai dari perbatasan nanti itu. Jadi untuk selalu menjaga di situ, maksudnya menjaga apa? Material, sama-sama menjaga material yang ada di sepanjang jalan itu nanti. Begitu juga dari apa? Karena dari peralatan-peralatan berat yang sudah PU nanti disiapkan, tolong sama-sama menjaga keamanan dan ketertibannya, supaya nanti dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Itu yang kedua. Selanjutnya, yang di depan rumahnya itu ada irigasi. Irigasi mungkin nanti akan dilakukan pengerukan oleh dinas PU. Itu dibantu, khususnya yang berada di depannya, itu nanti akan dilakukan pendalaman di irigasi. Supaya apa? Jangan sampai jalannya nanti bagus, beralih fungsi menjadi selokan. Katanya orang Madura, selokan atau sungai. Jadi kalau sebagus apapun jalan itu, kalau sudah dialiri oleh air, maka akan cepat rusak. Jadi tolong disampaikan kepada warga masyarakat yang berada di sepanjang jalan itu, yang di depannya ada sungai itu. Saya lihat dari lapangan ke selatan itu ada juga, itu beberapa warung itu kios itu istilahnya masuk ke jalan, akan mendekati jalan. Itu nanti disampaikan juga, atau kalau di sini ada RT RW atau kampung juga disampaikan Pak Kades ya. Jadi kalau bisa dimundurkan. Jangan sampai kami dari petugas desa ditegur nanti sakit hati. Kalau warga nanti yang bisa menyampaikan untuk diundurkan, karena ini untuk pembangunan jalan. Toh jalan ini dibangun untuk bapak-bapak sekalian. Yang jelas nanti sekarang ini minggu-minggu ini kalau tidak salah akan sudah diadakan lelang di DPR. Itu semoga cepat direalisasi siapa yang pemenang tendernya nanti. Mungkin bulan depan akan dieksekusi pelaksanaannya. Jadi dari jembatan sampai jalan. Yang jelas nanti warga masyarakat yang berada di lapangan ke selatan itu tidak bisa melewati jalur itu. Jadi bisa melewati dari PTP. Ya, dari perkebunan. Dari situ terus, kalau yang dari sebelah sini ke utara itu bisa lewat Banjarsari. Ya, tolong disampaikan kepada masyarakat, jangan nanti setelah pelaksanaan ramai di belakang, bahwa masyarakat tidak diperbolehkan melewati jalan jembatan dan jalan ini. Karena ini pembangunan ini untuk masyarakat juga. Tolong saling mengingatkan. Jadi kami tidak ingin ada sesuatu atau rame di medsos bilang gini, masyarakat kepala desa dan perangkat tidak memperbolehkan warganya melalui jalur KUD. Bukan begitu. Jadi yang berada di sana bisa ke utara. Toh itu tidak akan lama. Tapi kalau yang masalah pembangunan jembatan itu agak lama. Itu lebih kurang 4 atau 6 bulan dalam pelaksanaan. Itu yang bisa lewat situ mungkin sepeda motor aja itu ya. Itu pun harus turun. Itu mengantisipasi apa? Itu kesepakatan dari mungkin kebijakan dari pelaksana pemenang tender. Kalau bisa nanti turun, jangan sampai nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalkan jatuh, terperosot,
ternyata cedera atau bahkan lebih fatal lagi meninggal. Nanti jangan sampai seperti itu. Itu sebenarnya akan ditutup total. Itu kebijakan mungkin dari pemenang tender, nanti akan dibuatkan apa seperti dari bambu itu. Nah, tolong nanti diingatkan supaya masyarakat berhati-hati dalam menyeberangi jalan apa bedak gitu apa seperti dari bambu itu. Jadi saling mengingatkan, jangan sampai nanti Kapolres bilang bahwa pelaksana pemenang tender tidak memperhatikan masyarakat. Jangan. Jadi proyek ini untuk bapak-bapak sekalian, mari kita kawal pembangunan ini sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada omongan-omongan atau penyampaian di masyarakat atau di media sosial khususnya yang kurang baik. Lebih baik sampaikan aja di sini, kita selesaikan unek-unek panjenengan semua supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Katanya orang Jawa apa? Takut di depan bengal kena budi. Ya, jadi gitu. Jangan seperti itu. Jadi kami bahwa kepala desa sudah memperjuangkan supaya desa Tegur Sari ini tidak menjadi desa tertinggal. Jadi bisa menjadi desa yang menjadi pioner bagi desa-desa yang lain. Paham bisa? Mendukung? Ya, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Monggo. Jadi permasalahan-permasalahan ini kalau ada unek-unek disampaikan ke kepala desa. Kalau memang sungkan sampaikan ke RT RW, nanti RW menyampaikan ke Pak Kampung, Pak Kampung nanti ke kepala desa. Atau memang kalau istilahnya kurang jelas, kalau takut sampaikan kepada Babinsa dan Babin Kadikmas. Nanti akan kita selesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, kami selaku Kapolsek Bongsari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk sambutan yang ketiga, yaitu akan disampaikan oleh Bapak dan Ramil Kapten IM Bagus kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ikan cepat dan sampai. Tahu saya hormat-hormatan semua ulang. Depan saya nggak terhormat. Ya. Saya diundang Pak Kades bagi Islam. Senang sekali bisa ketemu sama warga, tokoh pemuda, ya kan? Yang selama ini selalu tahu. Oh iya, kita jadi kenal posisi dari jalan. Langsung ke titik poin. Pak Kades sedikit dibantu dengan rezeki, alhamdulillah. Kita keluarga yang depan saya ini termasuk saya nemu rezeki Pak. Notabene gara-gara jalan saya dimarahin sama istri saya. Ya, mobil saya itu kan mobil ketiga, notabene banyak besar. Pulang dari sini Pak, rusak semua. Akhirnya ini saya di Pulau Kades tinggi, Kades paling baik sak kecamatan. Amin. Erogi kena semua kena ngamuk, kanan kiri melakukan kena beset ngamuk. Yoi gampang buat tadi. Akhirnya saya kesini lagi nggak boleh bawa mobil. Akhirnya mulai trigger. Dia langsung mengalah. Nah sekarang mau lewat jalur itu mulai dari jembatan sampai ini, melakukan cuma 5 menit cetak. Sekarang bawa truk buat. Kesini lagi saya lewat Purworejo. Oh ini Banjarsari. Jatuh nih ya kan ya. Habis itu lewat PTP. Terus saya nggak bawa ini. Ya. Dalam hal jalan yang apa yang disampaikan Bapak Kades,
alhamdulillah Bapak Kapolsek, saya selaku pengamanannya di Desa Banjarsari ini ada program yang namanya suatu bakti sosial yang melibatkan seluruh warga yang ada di desa itu sama semua. Nanti kalau jumlahnya saya itu kan berapa? Berarti tapi dua ya. Tak tolong kabeh. Enggak, teko situ tentara tak kok. Ini jadi saya sama Pak Kadis. Makanya nanti jangan sampai tentara yang teko, polisi teko kabeh, masyarakatnya ada kok. Alasannya nah ini soal beret. Ini kebersamaan dalam arti kata-kata Pak Kades, jalani nanti baik. Kalau baik semuanya nanti masyarakat itu akan beli mobil, penambahan mobil, penambahan sepeda. Anak kita ke sekolah bawa sepeda yang metik, ya kan? Weng, gara-gara batu, jatuh patah. Nah nanti tanggal 15 di depan sudah bagus. Bawa mobil metik, bapak sama ibu bisa arok ini lagi cepet, tahu dong. Terlalu lancar. Ini ya hasilnya nanti kegiatan Pak Kades bila ada nanti event tertentu masyarakat kita atau kampanye anggota yang bisa menyatu bahwasanya masyarakat TNI itu besar. TNI juga dari masyarakat nanti kalau pensiun kembali ke masyarakat. Itulah ya namanya sosialisasi. Terus Pak Kades tadi bilang akan dibangun alun-alun. Yang namanya alun-alun berarti kayak lagu. Bagi desa yang ada alun-alun berarti desa mantap. Tokoh pemuda, tokoh karang taruna ya toh silakan nanti bikin lahan bukir ya. Sepeda yang mau baca alun-alun parkir lumayan. Saya pulang yang bukan tugas kan. Alhamdulillah ya kalau ini memang sudah turun ya toh. Ya, makanya kita selaku anggota pengamanan bisa dulu ya kan. Salah satunya saya serba salah sama Pak Kades serba salah. Ya. Saya sudah hampir setahun setengah ini. Kemarin baginya saya itu tak rolling aja. Mau saya pindahkan ke dan lalu ke Ombo. Pak Kades nangis. Dan ini tuntutan masyarakat, ini kok ono. Mau jadi pindah kalau ini menyatu. Menyatu ya Ombo Kades. Jadi kalau sampai menyatu sama masyarakat menyatu dulu. Kalau saya sendiri tidak menyatu sama masyarakat, balik. Dulu Ombo dan Pak Rocky ini di telepon Ombo mesti teko. Apalagi tentara bukan, polisi bukan punya mata topi. Selalu datang. Pak Beri, Jos. Pak Beri sama tidak korang kan tidak. Ya orang matinya gaji, polsek kan ini. Ini ya alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Kalau saya pagi ini mendengar bahwasanya Pak Rocky ya toh yang barunya juga disenangi masyarakat. Kita terima. Ya, ini yang saya sampaikan kepada pimpinan kami, ya toh bisa Pak Dandim. Pak Dandim kalau diundang begini pasti datang Pak, kalau jalannya enak. Karena mobilnya Dandim itu mahal Pak Pajero. Kalau aku ngidoni ngopo, kan ada ngopo. Ya kan? Mobil urusan aja kalau ada Pak Dandim mobil urusan gara-gara kan urusan Pak Dandim lagi mobil Pajero. Mobil banyak nanti. Alhamdulillah nanti biar kalau memang terbukti dan akan ini dibuka oleh bupati, otomatis yang dibuka oleh bupati berarti kan dasi nomornya nggak ada, kita yang dibuka. Bupati beliau datang ya kita nggak apa-apa. Yang penting cita-cita yang ada di Desa Bugisari berkat. Terus saya kira dari Pak Kades ya seperti ini semua akan diikut jalan akan enak, ada alun-alun, terus pengainan akan lancar. Kita juga ada program juga nanti kita sampaikan beda rumah dan kita sampaikan ke kalau kita ada beda rumah, contoh saya dapat 50 beda rumah ya kan kalau saya tak kasih kades lain, ada juga yang diganti nanggung ini lagi balik anaknya gitu balik gitu ya. Terus yang terakhir
Taruna tokoh muda, tidak ada PTB yang kemarin propaginya saya sendiri yang nangkap. Ya, yakin? Jangan sampai nanti jalan ini sudah punya masyarakat, punya kita semua, mobil-mobil yang nggak jelas bawa kayu ketemuan sama saya, tak bakar. Kalau kemarin masih tak tahan dua pak, dua ramil, nangis kepalanya. Jam 2 malam deh. Enggak, yang siang nih kita tangkap di sini. Belum dalam izin Kapolsek kita tangkap aja. Lebar kayu, bawa kayu, tapi dudul. Yang motornya saya tangkap 3 mobil bawa kayu dari atas penerbangan. Itu yang berusaha. Karena bobotnya lebih. Iya. Nah, kalau gitu kan berarti kan kepala PTB atau yang kayu-kayu di atas yang namanya tidak kita. Ini jalan gaji, kita mau lewat toko nggak apa-apa. Bayar pajaknya sama desa anti sana, kan gitu. Oke, ini nggak ini jangan di masyarakat. Kita alihkan. Nah ini lono, gue. Dan kalau mobil truk gue kayu, enak tak bakar ya kan? Kalau tak subile bisa tak bakar. Kamu yang salah kok motor. Aturannya kan kita kasih jalan yang tidak enak. Terus sekarang Taruna, Pos Kamling, gitu, punyanya Pak Kapolsek. Lebih jalannya enak, maling akan cepat Pak. Ya, maling akan cepat bawa sepeda motor maupun mobil lewat kadang-kadang itu, makanya tiap malam diadakan sistem. Bila ada kendaraan yang melalui batas kecepatan itu pasti maling, bukan ramil. Itu pasti maling. Tidak mungkin maling kalau sepeda yang Bapak Iki lewat jalan pelan-pelan, tidak mungkin. Takut ditangkap. Pak cepet, terus maling. Saya zaman siaga. Apa yang bisa bukan Kapolsek di sisi keamanan lingkungan ada. Dia balik ada, tidak ada maling. Makanya sepeda yang tadi, apalagi sepeda metik Pak, kalau sembarangan. Orang-orang tuh show, ya aku di show, sebelum itu setengah, jadi nabi sampai 2 juta, emang kan, di Komali, mentang-mentang darah ini, dokter ini, ya, kedepannya nanti kita adakan di Samping, bila nanti membutuhkan anggota kami ya, kalau kita nggak usah pulang dulu, bikinkan rumah di sini aja. Kalau kita manggil Pak Rogi jauh, kasihan beliau. Dulu jauh sampai sini hampir 40 menit dia lagi ya. Malam kasihan Pak. Tapi beliau siap tugas di sini karena tugas bersifat aja. Kasihan. Permintaan masyarakat hari kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti saya jabat di sini kurang hampir 3 tahun, tidak ada Pak Rogi kan gitu. Karena dari kita masyarakat beda. Sampai nanti laporan dengan bulan tetapnya Pak Kadep. Mohon izin Kadep, yang terhormat Kapten Agus jangan dijual, mampus saya. Yang notabene 3 tahun ada oleh dari pimpinan khususnya dan Kadep. Tapi kalau kita ya pasti berwajar. Permintaan masyarakat. Makanya masyarakat menangin langsung. Seneng gitu, nggak seneng ngalih. Mau nggak sini sama Pak Agus, kamu tau ini, gue tidak alhamdulillah. Jadi tidak gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur pagi ini kita semua kayak burung lapar. Kita selalu mau cuy, nggak pernah hentikan. Pagi ini kita dikasih pisang. Kasih silakan sana aja, oh makanya bagaimana bisa nggak bikin gorong-gorong itu lagi kan ada, jangan kita dibongkar. Menengolak betul tak berani. Jawab. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sudarno selaku Kawil PU Bina Marga Wilayah Barat. Kepada beliau dipersilakan.
Mohon izin, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dan Amil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, Bapak Babin Kantimas, Bapak Babinsa, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Kades telah memberikan tempat kepada kami dari BU BMSDA Kabupaten Jember, dan saya mewakili dan mohon izin, mohon maaf Pak Kades, mewakili Kepala Dinas, minta maaf tidak bisa hadir karena dia menghadiri sidang paripurna di DPR Jember. Bapak-bapak semuanya, di sini tidak ada ibunya, ini bapak-bapak aja. Kaitan dengan pembangunan jembatan plus jalan yang ada di Desa Tugusari itu berkat kepiawaian atau kepandaian beliau Pak Kades. Itu setiap hari, setiap saat kontak sama kita atau koordinasi sama kita bahwasanya Pak, jalan Tugusari itu alhamdulillah rusak. Saya kira alhamdulillah bagus, Pak, ternyata rusak. Kalau tidak percaya Bapak bisa hadir di sini. Saya membuktikan, Pak. 2 bulan yang lalu saya buktikan hadir di sini. Saya benar, Pak. Saya pulang dari sini nyampe rumah, betul-betul semua langsung minta tidur. Itu baru 1 kali, Pak. Singkat ceritanya, oke lah Pak, kita berkoordinasi dan kita berkolaborasi. Bahwasanya untuk mendapatkan proyek itu Bapak, itu tidak mudah yang kita bayangkan. Perlu kejeniusan atau perlu bonek katanya Persibaya, boneka. Tapi Pak, atas ini luar biasa. Aplaus untuk beliau sudah. Jenengan sangat beruntung sekali Pak, punya kepala desa yang cekatan, yang berprofil, istilahnya kata orang Jawa, opo anane. Kalau bilang rusak ya rusak, kalau bagus ya bagus. Tapi alhamdulillah kita sondingkan ini dana bukan dari kabupaten Pak, tapi itu berkat Pak Kades, berkat Bapak Bupati Jember, bahwa proyek jalan dan jembatan itu diambilkan, bukan diambilkan Pak, untuk di Jakarta. Karena kalau APBD sini Pak, APBD sini kalau ditumpahkan ke Tugusari, yang lain ngomel-ngomel, tak melo, dan tak melo. Jadi untuk ke depan saya mohon dengan sangat, alhamdulillah Bapak Kapolsek, Bapak Nadamil sangat mensupport sekali atas rencana pembangunan jembatan Bangsal Sari Tugusari beserta plus jalannya. Insya Allah mulai tanggal 15 ke depan itu sudah kita mulai action Pak. Dan mohon maaf sekali bila mana nanti di jembatan itu kita tutup total Pak, ya, untuk menghindari yang tidak kita inginkan. Kenapa kemarin juga diundang beliau-beliau, kita undang di kantor kami di Hubung, kita sampaikan, paparkan, kita tidak berikan akses jalan jalan darurat atau jembatan darurat, takut ada kenapa-kenapa, Pak. Jadi kita tutup total. Nah, perkara nanti karena dari pihak rekanan berikan jalan alternatif, dia monggo. Tapi untuk kita berusaha untuk dikasih jembatan bilik, tapi itu pun nanti pinjam Pak di Surabaya. Prosesnya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Bapak Ibu semuanya, bahwa jalan ini milik jenengan atas inisiatif kepala desa jenengan, berkat bantuan dari Bapak Kapolsek Pak dan Kamil. Monggo dijaga, dirawat nantinya. Kalau membangun istilahnya mudah, tapi yang sulit itu merawat.
Yang kedua tadi saya sempat mendengar bahwasanya banyak bangunan atau semi permanen yang mengarah ke ruang milik jalan. Itu sebetulnya tidak boleh, tidak diperkenankan. Karena apa? Mengganggu pandangan orang berkendara. Itu ruang milik jalan itu PU tidak pernah mengeluarkan izin atau memberikan respon atau memberikan rekomendasi untuk mendirikan bangunan dengan alasan apapun. Karena takutnya ada pelebaran. Nanti kalau ada pelebaran biasanya itu ada bahasanya itu agak cengel, rupet. Ya. Dan bila mana orang tersebut nantinya, saya lupa ya, kalau nanti orang itu kita ingatkan bahwa beliau mengatakan saya tidak berizin. Kalau nanti izinnya itu bisa diminta bawa ke kantor kami. Nah, di situ walaupun ada izin resmi itu berarti dari oknum, bukan dari dinas. Ya, jadi perlu dapat ketahui. Dan walaupun nanti berizin resmi 40 tahun-tahun yang dulu, di situ ada klausul atau pasal yang berbunyi bila mana sewaktu-waktu dibutuhkan oleh negara siap dibongkar dan tidak minta ganti rugi. Itu biasa seperti itu. Tapi insya Allah kalau jalan-jalan seperti ini kalian sudah mendirikan aja sudah. Nah, dan yang sudah dikerjakan oleh PU Bina Marga kemarin, ya berkat beliau, Pak, bikin video saya tengah malam. Di sini banjir loh, gorong-gorongnya nggak mampu airnya. Akhirnya saya gini, Pak Kades satu belum selesai satu pikiran saya Pak. Nanti oke lah kita eksekusi. Pak Kades bikin video 2 hari kemudian. Saya turun bersama tim URC unit cepat dari PU Bina Marga. Nah, nakal Pak. Saya ditinggal umroh. Beliau Pak Nadi sama beliau, termasuk Pak Babinsa yang mendampingi saya. Awalnya minta 1 Pak, bokal 4 itu. Minta lagi 1-nya Pak, sebelahnya. Pokoknya cerdas dulu hari ini. Yang lain lewat. Nanti Pak Babinsa, Pak Barang Kalimat, kalau mau belajar jadi kepala desa, belajar sama dia. Itu Bapak ya semuanya, mohon doa restunya dan sambung doa dan mohon kerjasamanya, kita kolaborasi, kita bersinergi karena ini amanah dari uang jenengan yang dimasukkan ke negara PBB itu dikembalikan ke jenengan. Tapi ibaratkan Pak, kalau dihitung-hitungan matematika antara PBB panjenengan dengan apa yang digelontorkan oleh pemerintah untuk Tugu Sari itu tidak ada apa-apanya Pak. Benar ya? Dan alhamdulillah saya menemukan mitra saya yang Pak Kapolsek Badan Ramil, sama saya kembali ke wilayah selatan lagi. Kemarin saya cerita di Buger, saya ketemu Pak Dan Ramil, Pak Asmo, dia sampai pensiun kumpul dengan saya, Pak Eko Basuki, setiap hari komunikasi sampai di luar kewilayahan Pak Eko mengusulkan Bandialit. Kita cover Pak. Jadi Pak Eko itu gini kurang enak, jangan kusono, aku sampai mandi. Aku tujuh ulo Pak, dan mati. Tapi alhamdulillah Pak Bandialit dan wilayah selatan hampir 90% itu sudah teraspal semua. Dan mudah-mudahan dengan kepindahan saya dari selatan ke tengah membawa keberkahan untuk masyarakat bangsa pada khususnya. Kita mohon Pak, kita mau kerjasama itu aja. Jangan bosan-bosan. Kantor kami ada di Rambi. Kebetulan kami baru 1 bulan Pak pada Nabil
Pak Kapolsek saya masih 1 bulan di wilayah Tengah, meliputi Basar Sari, Kambi Puji, Kecamatan Panti, Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Ajun, dan Kecamatan Tinggawan. Tapi kami ditugaskan oleh beliau 12 kecamatan, berarti ada tambahan 6 kecamatan lagi, termasuk wilayah selatan. Jadi kami ya kalau misalnya satu ketika Pak Kades, Pak Kapolsek saya telepon, Pak Darno di mana? Saya di Tempurjo. Memang ulangnya nggak luar Pak. Jadi bapak semuanya mohon doa restunya. Ya kita Selalu sehat. amin. Kita akan selalu merepotkan panjenengan nantinya. Bulan-bulan ke depan ini akan merepotkan panjenengan. Dan tadi sudah sampaikan ketuk tulang ke warga-warga sekitar bahwasanya jalan yang dari Bangsal Sari menuju Tugu Sari itu akan ada pekerjaan proyek jembatan dan jalan, dan jembatan itu akan diperlebar 6 meter, jadi biar bisa kali Pak, dan nanti ditinggikan, diospek Pak, jadi sesuaikan dengan jalan yang di selatan. Nah datar, jadi nggak begini. Dan lebar jalan ini estimasinya itu kurang lebih rata-rata 3,5 meter setengah lebarnya. Nanti aspalnya nanti tambah, nanti ada BM-nya nanti. Ya. Dan juga insya Allah kemarin Pak Kades yang ada tambahan. Pak sumber ketarik 1,5 angkanya, panjangnya. Yang satu membedakan Pak, usul lagi Pak. Yang 1,5 belum selesai, belum yang Pak yang arah dari PTP Surah Kalong menuju ke PTP itu minta untuk FC, kenapa Pak? Pak jangan dilutaskan di sini, temannya dikasih. Tapi Pak Kades minta FC, tapi alhamdulillah di Surah Kalong Tugu Sari sebelah barat itu ya itu sudah dapat proyek penunjukan langsung, jadi nggak perlu RT. Pokoknya Pak Hadi, saudaraku dan teman-teman dari Babinsa, kalau mencalonkan kepala desa, belajar sama beliau. Insya Allah kecepatan. Makanya kita itu satu, komunikasi itu sangat penting, lintas sektoral. Kedua, koordinasi dan bersinergi. Insya Allah percepatan akan pembangunan itu. Biasanya 1 periode belum selesai, kalau seperti ini tidak belum 1 periode sudah habis. Nanti akan bingung sendiri mau dialihkan alokasikan kemana dana desa. Mungkin itu Bapak semuanya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon doa restunya, partisipasi panjenengan semua dalam rangka pembangunan yang ada di desa Tugu Sari khususnya. Ya, tadi saya sampaikan, saya juga dapat PA dari beliau, dari anggota DPRD Diper. Terus salam teman-teman dan saudara-saudara saya di Tugu Sari. Tak kasih pabrik 15 titik. Abunya mas. Banyak Pak yang di Kementerian SDA juga ada program namanya Empuk dan Irigasi. Anggarannya kurang lebih 5 miliar Pak. Makanya ini bersamaan serentak di Tugu Sari. Makanya ini kades dari desa Bangsal Sari. Bos ada di mana? Saya tak saya kontak Tugu Sari. Ya Tugu Sari kalau itu sana. Tepuk tangan dulu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampaikan acara yang terakhir yaitu penutup
mana acara seperti ini akan kita bacakan doa. Jadi sebelum membaca doa, kita ada sesi musyawarah untuk persiapan pembangunan pengaspalan ini, bagaimana solusi ke depan agar ini tidak terhambat. Jika ada halangan, kita evaluasi bersama untuk menyelesaikan masalah, mempersiapkan selebih detail agar pembangunan ini berjalan dengan lancar. Mungkin dalam hal ini saya pasrahkan kepada Ketua BPD untuk memimpin acara musyawarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Langsung saja untuk acara sesi pertanyaan, mungkin apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh tadi oleh tim-tim, barangkali ada yang perlu dipertanyakan dari masing-masing. Kira-kira ke depannya ada kendala apa dan solusinya bagaimana? Monggo, oleh karena itu kami persilahkan kepada hadirin yang hadir untuk menanyakan hal tersebut. Monggo. Sama-sama maju ke depan, dipersilakan. Dari baru jalan poros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur atas apa yang dipaparkan oleh Kepala Desa, Pak Damir, dan Bapak Kapolsek beserta perwakilan dari PU. Kadito, informasi saya menghubungi khususnya ke rakyat Tugusari. Artinya kita usul untuk kesadaran kita bersama, karena di mana tujuan pengaspalan ini untuk mengenakan transportasi masyarakat. Terus gimana caranya kita untuk menjaga aspal ini biar awet. Jadi intinya irigasi mari kita gotong royong yang ada di rumah kita, depan rumah kita masing-masing. Kita pengen RT RW-nya kita bergabung dengan masyarakat untuk memperbaiki irigasi. Jadi kapan waktunya saya menunggu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang lain, ini juga usulan bagus tadi. Potong sih. Terima kasih. Mungkin ini apa yang disampaikan Pak Dadang dan semuanya, terutama Pak Kades, juga saya berterima kasih banyak dan bersyukur atas perjuangan kita bersama oleh Tugusari yang dikawal oleh Pak Kades. Namun apa yang disampaikan Mas tadi betul, kalau membangun itu gampang, tapi merawatnya itu sulit. Kadang-kadang di musim hujan itu terbengkalai karena selokannya sangat kecil. Yang kedua, kadang-kadang juga ini banyak masukan ke saya juga, termasuk di waktu almarhum Pak Saroni. Kadang di pinggir jalan itu yang sudah diaspal banyak yang porak-porak di pinggir jalan, atau bikin bed di pinggir jalan sehingga jalan itu banyak kan rusak karena tidak ada matahari, kadang-kadang seperti itu. Itu maaf bagi yang pernah mencuci di pinggir jalan orang-orang atau apa-apa itu, saya mohon maaf. Ini memang berwasip juga dari masyarakat. Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada dari yang lain yang berhubungan, terutama masalah tanah yang berbatasan dengan jalan. Kira-kira gimana, masih ada keberatan atau gimana? Tolong, mumpung kita kumpul semua di sini, nantinya setelah dibangun kok masih ada rame-rame, ini tidak boleh gini-gini. Nah, mumpung sekarang masih kumpul, kita usulkan sekaligus biar kita sama-sama tahu. Yang kena harus sadar.
Ya makanya tolong ini gimana ini solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak Kades Tugusari dan semua yang hadir di depan yang tidak bisa saya sebut satu-satu, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Langsung saja, ini adalah hal yang pertama kali bagi saya selama menjadi rakyat Tugusari. Kurang lebih 15 tahun memang dia jalannya seperti itu. Tidak usah diceritakan lagi bagaimana kondisinya. Kalau tadi bapak-bapak ngeluh dimarahi istri, kami sudah biasa ya. Dimarahi istri ini, terus belum lagi ada keluhan dari beberapa teman-teman juga, kapan Tugusari ini mulainya? Kemana desanya mana? Sampai gitu. Ya Allah, kepada dia. Sopo sing wani ngadep? Tidak ada. Tidak ada yang mau ngadep kepala desa. Apalagi beda pilihan. Oh, itu sangat luar biasa kalau di Tugusari. Dicap sampai 5 tahun. Itu bohongin anak bodi. Kalau saya pribadi, ya belajar demokrasi itu memang perlu. Siapapun pemimpinnya, siapapun kepala desanya itu bapak kita semua. Cuman di masyarakat kita memang tidak bisa dipungkiri demokrasinya masih kurang, masih dicap tutup bohongin, tutup bohongin. Termasuk saya, tutup bohongin. Saya loh, bukan tim sesnya. Coba dicap bohonginku. Ya sudah, saya pun kayak di sini. Ya, memang di masyarakat memang sulit untuk membangun sebuah demokrasi yang benar-benar fair dan legowo, itu sulit. Apalagi ngelihat Pak Manori pakai kumis, takut sudah Pak. Saya lihat. Terus terang. Nah, cuma melihat keterbukaan seperti ini 15 tahun itu, ini hal yang sangat luar biasa dan buat saya bahagia. Berarti sekarang saya punya Pak Kades. Sehingga wajar lah di kerajaan itu kurang lebih 15 tahun merasa dianaktirikan. Janwet apa? Merasa kudune teko kerajaan di Kades. Dan Allah berkehendak lain. Dan itu tadi kembali lagi bahwasanya demokrasi di desa kita masih kurang tumbuh bagus. Sehingga saya pun dicap itu bohongnya, pokoknya jadi mana yang jadi kan? Sudah. Saya fair saja, saya didatangi alhamdulillah, tidak didatangi ya apa gitu. Sebenarnya saya tidak nyala-nyala gitu, nggak boleh ngadang. Apa ngadang Pak Manori atau apa lagi? Jadi poinnya saya sangat merasa senang hari ini. Saya merasa punya Kades, fair, menyatu dengan rakyat, hanya saja kita bertangan apa maksudnya ini? Terus terang saja, saya pribadi dari dulu tuh pengen komunikasinya gimana ke Pak Kades? Ke siapa? RT-nya. Kalau sini terus uangnya ini yang jadi masalah di bawah. Jadi ini yang perlu kita apa ya? Nggak tahu saya bahasannya apa. Pokoknya dihapus. Siapapun pemimpinnya itu pemimpin kita, dan siapapun rakyatnya kita, entah itu mendukung kita atau bukan, itu rakyat kita semua. Begitu bahasanya. Kalau orang-orang politikus mungkin bahasanya seperti itu. Dan saya saja walaupun dulu pernah satu level sama bapak yang di mau ngomong tuh ya apa ngomongnya ini, kerajaan jalannya welek, Indonesia paling jelek. Sehingga Pak Dan Kamil tanya apa Pak Komandan, tiga bocor Pak biasa kita tiap hari jam malam Pak, mana tidak tidur bareng kita kan, capek Pak kalau kabeh, ini mikiriku paling mari subuh. Jadi poinnya untuk kerajaan saya itu butuh sosialisasi seperti ini. Sehingga kemarin ada yang ngomong maju temen ya. Kebetulan saya punya bangunan yang dianggap sekarang itu bukan sebenarnya. Tadi ada bahasanya Pak Kades, maaf, bangun sekarang TV. Senyaman ada TV selain yang tertentu. Bukan. Karena saya dulu terus terang nombok betul itu banyak. Sampai datangnya Pak Kampung, kebayang apa aja Jom? Kebayang sosok Pak Mane tak buka jompor gue. Bukan ada kok ya. Takut PPSN, takut jalannya kurang. Bukan anak semester dong, dia buka lah. Tempat nanti proyek gue lebih ngampung berdiri sebenarnya. Jangan dibaton. Jadi itu. Jadi memang saya butuh dikasih tahu, nih jaraknya sekian kalau bangun di sini. Memang butuh kayak gitu.
Sehingga alat tukangnya dari mana itu? Nggak meter dari aspal. Gimana kan? Ya, dan alhamdulillah kayaknya dapat perhatian nih hari ini saya. Terus terang saja. Sehingga dengan senang hati seandainya nanti dikasih tahu jaraknya harus sekian. Dengan senang hati. Saya sangat senang karena memang ada istilah kalau tidak diperhatikan tuh gimana gitu rasanya. Kayak ada anak tirikan, pemanen duduk wonge, susah. Jadi mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa sampaikan, dan kami butuh pemberitahuan setiap ada hal apapun, sekecil apapun yang berkaitan dengan kepentingan umum. Saya memang perlu diberitahu. Jadi bukan tidak mau mendukung, tapi malah senang hari ini dengan semua hal yang diberitahukan. Mungkin kedepannya ya bisa diperhatikan lagi mungkin untuk kamu, khususnya kerajaan, karena ini 6 bulan kayaknya ditutup, sepi warung saya. Sepi. Ya mudah-mudahan kalau memang Pak dan Ramil menurunkan semua masukannya sekarang, ya belinya di warung saya nanti, tidak boleh bawa dari bawah. 6 bulan itu lama. Kita ekonomi saya maju sudah apa? Katanya tadi mau menyatu dengan RT. Saya sangat senang dengan hal itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga sudah pertanyaan, barangkali bisa ditanggapi oleh Pak Kades untuk kedepannya. Baik, saya sangat senang kalau warga saya sebaliknya. Kalau warga itu kritis di depan saya salut daripada kritis di luar. Tidak ada solusi masalahnya. Kalau begini kan solusinya luar biasa ya. Jadi saya tanggapi dari adik Marwai bahwa beliau sebagai tokoh pemuda itu akan mengajak baik dari pemerintah, instansi yang terkait dan warga untuk menjaga dan memperbaiki dan bersihin itu selokan-selokan yang ada. Saya sangat berpendapat, memang itu harapan saya. Harapan saya soal jadwal nanti insyaallah secepatnya, karena jalan kalau saya melihat itu memang banyak yang butuh ya. Dan nanti mungkin ada selokan-selokan yang kecil, ya kita ubah supaya nanti itu terkadang sedikit kotoran airnya tidak lewat ya. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda itu bersama-sama nanti ke lapangan bersama aparat gitu ya. Jadi kalau kita bersatu bersama-sama enak. Sangat sependapat dengan Bapak, terima kasih. Dan yang kedua, tadi ada kita untuk masalah jalan. Inilah lika-liku daripada pekerjaan yang ada di pundak saya. Memang tidak mudah jadi pemimpin. Bisa semua itu orang itu menjadi pemimpin. Tapi menguasai sebagai pemimpin itu belum tentu. Ya kan gitu. Jadi siapapun saja dimanapun tempatnya, itu kepala desa itu tidak diperbolehkan mengkotak-kotak sebenarnya. Jadi saya tadi yang terakhir itu luar biasa deh, ya kan, luar biasa deh. Nanti mungkin yang selama jadi anak yatim mungkin sekarang ada bapaknya. Iya kan. Memang saya, kenapa saya dari awal saya bekerja yang didahulukan untuk kepentingan masyarakat. Terutama di sini saya menjabat baru 3 bulan. Yang dibutuhkan masyarakat saya ini apa yang pertama? Punya tadi KTP. Banyak yang tak punya KK. Memberi bantuan repot. Maka saya, bagaimana caranya menerobos ini menyelesaikan masalah ini? Saya dengan jeripayah untuk mengatasi ini, saya datang ke saya datang ke dinas sana bahwa masyarakat saya masih banyak yang awam.
jangankan ke kecamatan, ke kantor desa saja banyak yang nggak tahu. Saya bilang, nah, kalau pelayanannya itu di sana semua difokuskan di kecamatan, bukan salah masyarakat saya. Pemerintah tidak mau mendekatkan pelayanan sama saya. Terus bagaimana Pak Kades? Saya harapkan supaya Winduk ada di Tugusari. Itu persiapannya bagaimana, tenaganya bagaimana? Saya selalu siap, meskipun tidak ada anggaran dulu itu saya siap. Di mana anggarannya? Ya Bapak Gubernur Pak Kades. Itu Pak. Jadi minta sekarang kata sekarang di mana mendapat anggaran? Tapi saya karena saya yang harus menyelesaikan masalah, belikan komputer, siapkan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi itu Pak. Untuk pelayanan masyarakat ini aktifnya di sini. Karena saya pikir masyarakat saya ini kerjanya seperti ini, petani dan sebagainya. Kalau ke Bangsal tidak usah yang lain-lainnya, rokok dan sebagainya. Ya ngojek aja sudah berapa? Bikin KTP, gitu, ini ribu. Oke kan? Tapi meninggal itu makin apa? Bukan gratis saja sampai apa? Puan semak gratis boleh. Demi masyarakat, pelayanan masyarakat. Yang kedua, saya menjabat belum 1 tahun, penyelenggaraan lokal, masalah tanah, warisan dan sebagainya. Ini kalau tidak diatasi ini sampai kiamat tawaran habis ternyata. Bagaimana? Kenapa orang-orang ini banyak yang tidak punya surat-surat tanah? Ya bukan salah siapa, salah pemerintah. Apa yang melarang? Kalau waktu yang melarang, punya tanah pada nanti besar. Anak saya Pak, saya beli kalau ke 10 meter, patah juta. Nah akan pembelahan apa kota yang ngurusnya? Tidak mati saya keluar pun, ya kan? Atau mana? Nah itu nanti salah satu di jalannya untuk mengatasi ini saya harus ngambil PTSL saya bilang. Mengambil PTSL, datang saya ke sana ke BPN, memohon di sana, ya kan? Ya saya kepala desa ini tahu beri takdir Pak. Tugusari malah memohon. Ini perbedaannya, malah boleh dia mohon ke sana untuk mengatasi masalah. Ini pun bisa bakal sering beri beban dulu minta dengan PTS jangan sampai apa-apa lah. Tak dari benar. Oleh apa sopu? Tapi demi mengatasi permasalahan seperti ini, ya saya harus meskipun pahit ya saya ambil. Itu masalah tanah. Itu untuk sampean. Memakai dan bebas sertifikat siap 10 juta. Lagi. Kenapa? Tanda tangan Pak Tenggi tidak gratis, itu kontak kerja di lebar. Bagian gratis nih kan, minggu melolong gitu. Stek Pak. Kalau kamu gratis kalau tak rumah apa ya? Dan kalau lagi memakai gratis bawa terus Pak. Iya, sudah makin itu juga. Mau perlu Pak, mau tak? Oh tunggu detail kerja lagi. Jadi kalau pelayan, kan aku ini kita nilai, udah tak nilai, udah tak piana, udah jadi gitu. Bahwa rakyat saya sekarang ini rakyat saya ini dipikul dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Menilah-nilah pada pakai bilang ngaji dijentik neraka. Tak boleh sebagai pejabat itu mengkotak-kotak warga. Karena selama ini betul orangnya tadi. Kenapa mengkotak-kotak? Mungkin sejak zaman Belanda sampai kemarin sebelum saya, mudah beli pendukung tak mau tahu. Jadi kalau saya dekat dengan Pak Cip semua, memang beli tapi saja mobil gula oleh Alber, ayo bangun Tugusari, ya, bangun Tugusari. Punya kewajiban saya sebagai pemerintah punya kewajiban untuk membangun, rakyat juga sama. Jadi rakyat sudah bersatu mengamankan. Tak ada satu kali saya sejak bumbu polisi berdua di kepala beliau tu. Oke, saya letak milik beliau tak saja. Kemudian minta datang kan apa? Jangan teriak ada apa-apa. Mereka berdas tapi mereka satu. Jadi pada Pak Becikul tapi mainlah saja makan di selengah. Kalau dia bagi. Tapi kita
Sudahlah, betul itu. Demokrasi itu memang kita tanamkan kepada masyarakat kita sekarang. Marilah kita menjadi orang yang cerdas. Ya, di dalam berpolitik, petani juga politik, dan teman semua politik, Pak. Dengannya politik kejam, iya. Bagi orang yang mau kejam. Tapi kalau orang yang mau baik bukan kejam, justru jalannya dari situ di politik, kan gitu. Tapi politik yang benar. Jadi inilah saya. Jadi kalau mikir-mikir yang kata malam Donald ya begitu. Tinggal apa negara boleh. Tapi enggak, saya tak bilang sekolah dengan teman. Malam buat. Tapi kata ada itu. Bangun semua, saya bilang kata urusan. Gang-gang semua nanti. Tunggu aja. 2 tahun yang akan datang, betul bilangnya Bapak tadi, sampai di Mei. Nanti itu Pak. Insya Allah kantor desa di sana, wakana ada di sana di belakang. 7 hektar ada situ, habis sila tolong lah. Penting dari masyarakat nanti bukan kampanye. Dan lapangan sana bikin pasar sama kesehatan. Tadi saya ngomong, tolong jadikan puskesmas, pembantu puskesmas, itu dulu saja. WR, jadi PR boleh. Saudara saya enak itu. Sama dia ini enak banget. Apalagi Pak Kapolsek, Pak Danram, gitu. Jadi itulah saudara-saudaraku, nanti itu, ayo ke depan ini kita bangun. Bagaimana untuk peningkatan keagamaannya kita bersama-sama. Ya, saya ingat beri desa apa jaga desa gara-gara tak nyaman, mulai bapak boleh saya bangun. Ini tidak ukur-ukur memfasilitasi itu, bukan milik saya. Iya, saya hanya fasilitasi kata kasihan. Masjid tertua, terjubuk setunggu sehari bola. Ya, itu faedahnya saya sehari kemarin jadi tahu Pak. Sehingga saya bongkar, saya baiki. Tapi dan guru, orang beli perlu, kan macam-macam. Pengennya ada bilang, ada bangga. Padahal tak itu, saya itu tidak ada di hati sedikit pun demi Allah untuk kepentingan politik, usaha agama lah. Cek kayak lagi deh. Tapi kalau agama itu baik, berat. Tidak nama lain apa ini. Urusan agama, los lah. Ngetol urusan agama akhirat. Itu kalau prinsip saya kayak itu. Jadi saya harapkan nanti adik-adik sekalian, ayo yang paham dan mengerti. Mari kita bergandengan tangan. Saya selalu orang terbuka. Saya selalu menerima aspirasi dari masyarakat. Salah satu contoh Pak Cip mengusulkan ini, saya Marwannya ini saya tanya juga. Karena ini warga saya harus cerdas daripada dia di belakang kantor. Ya kan Pak. Jadi kalau di depan ya, nah, jadi gitu deh ya. Jadi nanti selalu saya libatkan, baik itu tentang tatanan pemerintahan dan juga untuk peningkatan ekonomi. Karena di tahun 2026 itu sudah menginjak saya itu peningkatan ekonomi. Yang punya keahlian, ayo, saya siap untuk bergandengan tangan. Ciptakan lapangan-lapangan kerja untuk adik-adik kita dan anak-anak kita. Yang punya misi, yang punya program, berikan sama saya. Berikan sama saya. Dan saya selalu bekerja sama dengan sambil-sambil. Mungkin ini jawaban saya, adik-adikku sekalian. Barangkali nanti ada saya undang kembali itu tokoh-tokoh. Di dalam nanti sudah pelaksanaannya. Artinya terbatas, tetapi akan menyentuh keseluruhan. Kan gitu Pak. Artinya nanti turun ke bawah bersama-sama. Ya ibaratnya tim Pak. Kalau tim bilangnya, kalau ada orang ini kita tim enggak. Tak usah tim-timan saja. Tak usah tim-timan. Tapi pada kalau berjuang, nanti pada kalau berjuang sekau oleh pada awal. Nah, tapi kalau semuanya ikut berjuang, enak nanti. Tinggalan zaman. Ya. Kalau tidak ikut tinggalan zaman. Zaman berbagi. Makanya kita jangan ketinggalan terus. Hilangkan sudah mengkotak-kotak warga dan hilangkan sekarang ini kebodohan. Ke depan kita menjadi orang-orang yang jenius, orang-orang yang bisa menciptakan ekonomi, dan itu kita tunjuk bahwa kita bisa membangun dan membuat sejarah baru untuk desa hari. Terima kasih.
Ya, itulah tadi penjelasan dari Bapak Kades. Kalau masih perlu ada pertanyaan, bisa nanti karena waktunya terbatas dari pihak-pihak yang terkait ada kepentingan lain, bisa dicatat dan bisa diusulkan nanti di pemerintah desa. Kiranya kami sebagai pembantu tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Itu acara terakhir yaitu penutup yang mana akan ditutup dengan doa yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Haji Devi. Kepada beliau dipersilakan. Mari sebelum doa kita bersyukur karena tadi yang disampaikan oleh Pak Bano, bukan karena pajak yang sedikit ini kita, tapi karena kebersamaan yang patut disyukuri. Kalau mengandalkan hanya pajak tak mungkin sebanyak ini ada. Jadi terutama kita bersyukur dengan adanya Pak Kades sesuai dengan kata Nabi, selalu fi amrikum musyawarah seperti ini yang sangat diharapkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa musyawarah seperti ini yang diharapkan oleh masyarakat dan keterbukaan bersama. Alhamdulillah yang mana kulti bismillah itu ila syafa'at Rasulullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, shalli ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka tamaman nikmah wal afaf wa dawam al-'afiyah was sihhah wal ibadah wa istiqamah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuman wa tafarruqana ya Allah min ba'di tafarruqan maqsuman wa la taj'al fi majlisina hadza ya Allah dhanban illa ghafarta wa la asiran illa yassarta wa la hajatan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa la fiha salah ya hayy ya qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tuslu biha al-qulub wa tadhharu biha al-busuk wa talibu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa ya Allah. Melalui acara pertemuan bersama rangkaian yang dikomando oleh kepala desa di Lubuk Spika semuanya, mudah-mudahan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran semua yang bekerja, diberikan selamat semuanya sampai pekerjaan proyek ini selesai dengan kebanggaan masyarakat Tubusari. Bismillah, bismillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.